Hai sobat, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar dan saya sharing tentang untuk orang Kristen, jasadnya setelah meninggal lebih baik dikubur atau dikremasi. Satu pertanyaan. Ini penting karena masalah kekekalan nanti. Kremasi, jasad seseorang dihilangkan dengan dibakar dengan panas 630 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius sehingga kulit tulangnya kering, lalu ditumbuk seperti abu, kemudian dimasukkan ke guci, bisa disimpan atau dilabuhkan, diarungkan di laut. Mungkin bagi orang kremasi lebih simpel, praktis, tidak perlu merawat jasadnya, tidak perlu bersihin kuburannya, nyekar bunga dan sebagainya. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab, lebih baik dikubur atau dikremasi jasad orang Kristen? Jawabannya adalah lebih baik dikubur. Dasar ayatnya Ulangan 34 ayat 5-6, di mana Allah itu mengubur sendiri jasadnya Musa. Jasadnya Musa di lembah tanah Moab. Lalu Kejadian 15 ayat 15 akan saya bacakan. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Ini contoh-contoh di Alkitab. Allah sendiri mengubur dan Allah merintahkan dikubur. Juga ada contoh putra manusia Yesus, setelah mati dikubur, dia bangkit dengan tubuh kebangkitan memakai jasadnya. Lalu dia berkata, Yohanes 19 ayat 36, sebab segala hal ini terjadi sehingga Alkitab digenapi, sebuah tulangnya pun tidak dipatahkan. Sekali lagi, segala tulangnya pun tidak dipatahkan. Jadi, materi bahan dikubur dan dikremasi ada perbedaannya di unsur di bagian tulang. Ketika tulang itu dikubur, masih ada padatnya. Tetapi dikremasi berubah jadi abu. Nah, tulang inilah yang dipakai bahan materi Tuhan untuk dibangkitkan buat orang yang percaya. Juga contoh Yusuf. Yusuf ketika dia mau meninggal, dia berpesan pada anaknya, kalau papa ini meninggal, nanti tulang-tulangnya ini tolong dibawa dari Mesir ke Kanaan untuk dikubur. Yusuf mengerti tentang kebangkitan orang Kristen sesudah kematian. Ayat itu diambil dalam Kejadian 50 ayat 24-25. Juga tentang tulang Elisa 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Ketika itu ada mayat dilemparkan karena tergopoh-gopoh dan mayat itu tersentuh oleh tulangnya Elisa, mayat itu bangkit. Ini gambaran bahwa Tuhan memakai tulang. Yehuda 9, ketika tulangnya Musa yang tadi dikubur oleh Allah sendiri, tangannya Allah sendiri, itu diperebutkan oleh iblis dan malaikat. Kenapa iblis ikut memperebutkan tulang itu? Karena iblis tahu bahwa dalam tulang itu materi untuk Musa dibangkitkan. Kita lihat Yesus, Musa, dan Elia pakai tubuh kemuliaan. Sebab itu, untuk sobat, ayo kita pegang janji firman Tuhan ini. Kalau misalkan dari almarhum sudah berpesan, kalau saya meninggal dikremasi saja biar tidak merepotkan. Sobat, direvisi, minta kekuatan Roh Kudus. Karena Allah memakai tulang ini untuk suatu saat dibangkitkan.
Kalau misalkan sobat menyetujui, mama tempo hari tak kremasi papa, kali ini, saat ini minta ampun Tuhan. Ampun Tuhan. Karena Tuhan Maha Pengampun. Bilur-bilur Yesus sanggup mengampuni dosa-dosa itu. Bagaimana kalau di satu tempat harga tanahnya mahal? Di Hong Kong kali, ya, yang tanahnya sempit. Dicor, dimasukkan ke laut. Tulangnya nggak kebakar kan? Nah, ya. Bagaimana kalau korban pesawat meledak atau dibom? Lain, masih ada tulang-tulang. Kalau dikremasi itu ditumbuk jadi abu. Ya. Bisa dibangkitkan tapi cacat. Sebab itu, kalau masih bersikuku dengar kebenaran ini, ditanggung sendiri. Ya. Baik yang meninggal maupun yang menyuruh. Ya. Karena Allah mendesain tulang itu kokoh 7.000 tahun. Kalau kita ke museum, itu tulang-tulang, entah itu tulang manusia, tulang binatang, kokoh desainnya, konstruksinya kokoh. Ya. Tuhan punya maksud tulang-tulang itu. Lihatlah tangan tulangku, aku bukan iblis, kata Yesus pada Thomas. Ya. Sebab itu, sobat, kalau ada sesuatu yang sudah mendengar kebenaran ini dan masih mengeraskan hati, ya, jangan ketipu iblis, sobat. Ya. Jangan ketipu iblis, karena ini bicara kekekalan. Ya. Oh, aku punya hak, betul. Tapi setelah hidup baru seseorang, ya, menjadi hamba Kristus, hamba kebenaran. Ya. Bukan aku lagi, tapi Yesus yang lebih besar daripada aku. Kita pegang janji-janji firman itu. Kalau toh ada salah satu mungkin rohaniawan yang menyetujui ini tanda kutip Kristen, bisa direvisi. Ya. Ayo kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk sobat-sobat yang mungkin sudah berpesan kalau meninggal, saya minta dikremasi. Jika mendengar kebenaran ini, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus jamah, sehingga minta ampun dan merevisi hal demikian. Supaya tidak dikremasi tapi dikubur. Jika mungkin dalam rumah tangga, keluarga, antara keluarga, anak, berkelahi masalah dikubur atau dikremasi, Tuhan tolong beri hikmat, lebih baik dikubur dulu sambil dirundingkan daripada dikremasi, tidak bisa berubah jadi tulang yang padat karena abu. Tuhan, jika memang ada beberapa hamba Tuhan yang menyetujui, Tuhan jelikan supaya memegang kebenaran firman-Mu ini. Karena firman-Mu ya dan amin. Bisa meniru orang-orang yang matinya benar dikubur dan Allah mengubur sendiri seperti mengubur Musa. Tapi orang yang jahat, beberapa sundal, matinya dibakar, kata firman Tuhan. Tuhan tolong beri keberanian Roh Kudus bicara, karena ini masalah kekekalan setelah kematian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan Tuhan punya, bagi anak Tuhan punya pengharapan buat orang yang dikubur, karena Tuhan memakai sisa-sisa tulang untuk menjadi tubuh kebangkitan seperti tubuh kebangkitan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa dan kami sudah berdoa. Amin.